Gelombang serangan terbaru Iran kembali menghantam wilayah permukiman Israel di Kiryat Shmona dan beberapa kota lainnya. Kerusakan bangunan dan infrastruktur dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar letupan keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Kembali di Sindosiang pemirsa, Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Dimona. Drone ini juga menyasar pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat. Hingga kini, serangan demi serangan yang dilakukan negara-negara berkonflik terus diluncurkan. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa, Israel pada Minggu waktu setempat. Setelah dilaporkan terjadi serangan. Kepanikan terjadi dan sejumlah rumah warga rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang pun terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Pemirsa, bangunan 7 lantai ambruk terkena rudal balistik Iran di Haifa, Israel. Akibat serangan ini, bangunan rusak parah dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah bangunan tempat tinggal yang mencapai 7 lantai ini menjadi sasaran langsung dari rudal balistik Iran. 4 orang terluka, termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat dengan wilayah konflik. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד, בלוק לידינו, וכל המקלט רעד. ואז יצאנו וראינו מה שקרה. Ya, kota pelabuhan Iran, Khorramshahr, dihujani serangan. Sebagai balasan, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan Amerika Serikat di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak.
Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. Pemirsa, seorang pilot Amerika yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika mengumumkan bahwa satu anggota kru pesawat tempur Amerika Serikat yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari dua awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Koh Giluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika yang tengah mencari perwira Amerika Serikat yang hilang di Isfahan, selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika yang menyerang di Isfahan selatan termasuk dua helikopter Black Hawk dan satu pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam juga mengklaim telah menembak dua helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer. Sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kokliyueh dan Provinsi Boyer Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika Serikat yang dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Sementara pasca klaim pasukan Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh dua helikopter Black Hawk dan satu pesawat angkut militer, Presiden Donald Trump merilis melalui sosial media pribadinya pendaratan dua pesawat militer HC-130 Combat King II yang mendarat di wilayah Timur Tengah. Dari rekaman video, nampak juga helikopter HH-060 Pape Hawk terbang rendah di wilayah Iran yang diduga kehadiran kedua pesawat tersebut dikaitkan dengan misi pencarian dan penyelamatan. Pemirsa, tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik. Di mana bahan baku plastik, nafta, berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Aini, pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh. Sementara jika tak dinaikkan, ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, nggak komplain, malah katanya nggak bu aja. Ini kan naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak mau. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan
Awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000. Jadi tahunya segitu harganya, Mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku. Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu, Pak, ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan.